lagi di Pomade Podcast Media Pushbike. Kali ini jenengan sinten nggih? Saya warga. Oh, warga sama Arkamsi Iya, kita. Arkamsi. Enggak, ini kita akan dua tamu dari perkenalan dulu aja dari siapa dan siapa. Nama saya Ferry dari Jogja. Oke. Saya Agus dari Surabaya. Ferry dan Agus dari Jogja dan Surabaya. Oh, enak kalau ini foto-foto Jawa nih berarti lebih iki kok. Tektokan ini biasanya lucu biasanya. Ini basicnya apa nih Ferry sama Agus? Dari maksudnya Pushbike apa komunitas kah atau apa? Kalau saya dari KBPI dari Jogja. KBPI. KBPI. Oh, KBPI. Iya, keluarga besar Pushbike Yogyakarta. Oh, kalau Mas Agus Independen sendiri. independen. Independen. Enggak masuk komunitas. Pernah sih. Pernah, tapi memutuskan sendiri. Sendiri Oh. sekarang. Oke, keren. Ini temanya kali ini kita membahas seputar ini ya, apa ya? Kalau di Pushbike itu apa kalau ngarani kerangka? Frame, ya betul. Frame, kita membahas seputar frame. Galangan. Bahasa umumnya galangan. Galangan. Iya, Oh, galangan. galangan. Oke. Ini kita membahas tentang seputar frame. Mending mana antara frame alloy atau frame karbon? Jadi ini diadu ini. VS frame alloy dan frame karbon. Kalau dari sudut aku, kenapa harus karbon? Karena butuh Oke. dalam hal performance-nya. Performance. Anaknya, kebutuhan anaknya butuh, ya kita sediakan karbon gitu loh. Ketika dia sudah butuh. Tapi terkadang di sini di pada umumnya gitu, Ya. mereka itu lebih sediakan lebih dulu daripada kebutuhannya. Oke. Oke, dalam artian karena aku pecah jadi dua ya Mas ya. Aku pecah jadi Pecah dua. apanya itu? Aku pecah jadi dua hal Dua dalam hal, ya. membahas ini gitu loh. Ada kebutuhan anak. Kalau Pushbike itu kan ada performa anak, ada performa alatnya. Alatnya Toolsnya sepeda. ya. Oh. Alatnya sepeda ini kan di luar anak dia hanya alat gitu loh. Di luar anak kan ini sepeda ini kan hanya alat. Nah, Ya. namun pada berjalannya terkadang orang ngomong alatnya ini bagus dulu. Akhirnya alat dulu, performanya akan Mengikuti, oke. sesuai dengan sesuai kemampuan alatnya. Akhirnya kayak Yes. gitu. Yang nggak salah juga sebenarnya gitu loh. Ketika itu mampu, ketika itu mau beli boleh. Ketika itu mampu dan mau beli boleh. Boleh Cuman akan tetapi kadang-kadang masalah Pushbike ini kan kita kadang ada yang terlupa kalau ridernya itu manusia juga. Nah, ridernya manusia juga, yang itu juga harus kita kasih latihan gitu. Kalau aku soalnya lebih ke settingnya ya Mas ya. Oke, settingnya. Kalau untuk detail settingnya aku lebih enak pakai karbon. Pakai karbon. Iya. Agus. Nah, Kalau pribadi sih selama ini masih pakai alloy. Pakai alloy, frame alloy. Frame alloy karena ya itu tadi kebutuhannya masih alloy dan masih bisa maksimal pakai alloy itu. Berarti kalau karbon nggak maksimal gitu? Apa lebih maksimal pakai frame alloy? Enggak maksimal atau enggaknya ya, tapi masih bisa bersaing pakai alloy ini. Alloy masih bisa bersaing? Masih Nututi lah gitu ya? Iya. Oh. Sering masih ada juaranya lah. Oke. Terus bagaimana kita bisa melihat riders Pushbike ini cocok memakai frame alloy atau frame karbon? Lihatnya gimana? Maksudnya ini kayaknya anak ini lebih cocok pakai frame ini deh. Oke. Setiap parent, setiap orang tua itu pasti punya settingan yang beda untuk melihat kemampuan anaknya. Oh, pengukurannya juga beda-beda. Tak potong. Ini berarti lebih ke orang tuanya yang memilih frame-nya atau anaknya sendiri bisa merasakan balik? Kalau gini, kalau pengalaman saya sendiri, perbaiki kalau salah ya nanti ya. Kalau pengalaman saya sendiri, saya urus anaknya dulu. Oke. Saya setting anaknya dulu, bisa berkomunikasi dengan saya. Akhirnya ini enak nggak? Ini untuk belok enak nggak? Ini kurang apa? Ini lebih nyaman yang mana? Akhirnya ketika anak sudah saya treat, akhirnya bisa gitu, bisa dia memilih untuk ini pakai yang ini, ini pakai yang ini, ini pakai yang bagaimana? Karena kita kan
ya mungkin entah yang berkomunitas, entah yang bertim atau apa, kan kita pasti punya teman-teman juga yang bisa kita coba nih sebetulnya biasanya kayak gitu. Karena secara untuk orang pemula harganya juga lumayan kalau untuk kita uji coba terus beli sepeda ini terus kalau nggak cocok harus ganti, ngeluarin uang lagi. Mungkin second memang laku gitu loh, secondnya emang bisa dijual lagi, tapi akan kita buang waktu dan buang uang juga gitu loh. Berarti kalau dari Om Ferry tadi kita ke anaknya dulu kan. Kalau Om Agus gimana melihat kecocokannya Om? Sama sih Om. Sama ya, treatmentnya sama kayak gitu ya. Dari si anak dulu berarti. Tapi Sena tuh cocoknya pakai karbon loh Pak. Sebenarnya harusnya udah gimana ini? Kok lebih tahu yang Om Ferry ini? Karena saya ki pengamatnya gimana gitu. Asline ki aku nek mau tidur itu pasti tetap telepon Sena Pak. Yakin. Sen gimana latihanmu hari ini gitu kan. Aku sing perhatian ini anakku. Dia Kak Azza dia lebih perhatian. Bingung enggak gitu. Makanya sebenarnya itu kebingungannya tuh seperti itu, kita milih karbon sama aluminium itu sampai ke anak sendiri kita bingung Pak. Sena tuh anak siapa gitu ya bingung Pak asli. Jadi dari Om Agus sama juga treatmentnya kayak gitu ya. Kita mencocokkan ke si anak dulu. Lebih nyaman mungkin ya, lebih nyaman mana? Lebih nyaman terus lebih apa Pak? Lebih hemat tuh. Lah itu maksudnya. Lah itu mah gak apa-apa. Jadi gini sebenarnya itu kalau dari sudut pandang orang awam nih tak balik ya. Balik ya. Aku orang awam. Ya, enggak tahu aku. Kan. Maksud Mas Labus baik. Kalau kita ngomongin aluminium sama karbon berat mana? Aluminium. Tapi harganya enteng. Oh, kalau kita ngomongin karbon, dia lebih ringan. Tapi harganya lebih oke. Baik, berarti keputusannya lebih panjang. Lebih panjang. Keputusannya dari Om Ferry dulu. Bagus mana? Karbon atau alloy? Karbon atau alloy jelas. Tinggal pilih bagus kalau mana? Dari material karbon. Berarti sama kayak Om Agus tadi karbon ya? Alloy Pak. Oh alloy. Ini sudah. Alloy dia menuju pribadi karbon. sih Besok di stiker biar jadi karbon. Masalahnya itu. Menyesuaikan budget sih Mas. Menyesuaikan budget. Tergantung budgetnya berarti. Kayaknya iya. Gini kalau disuruh pilih aja. Enggak usah lihat budget dulu, disuruh pilih. Kalau untuk alloy ini karbon. saya pribadi alloy. Alloy karbon. Bergantung budget. Ya, atau kebutuhan ini Pak. Kebutuhan rumah. Enggak usah dipaksakan karbon akhirnya. Iya benar ya. Enggak usah dipaksakan. Kalau gitu gini ya, frame karbon ini untuk performa gimana? Untuk performa sebenarnya apa tuh gengsi? Nah, aku sih nggak punya Mas ini yang. Oh iya, Om Ferry. Tapi kan jenengan juga pengen tuh Pak. Harusnya kan tahu juga ngulik-ngulik. Ya gimana? Kan buat anak Pak harus yang maksimal. Ya toh, masalahnya kan itu ya Pak ya. Sangat berpengaruh nggak untuk menaikkan performa? Opo wah gengsi. Iki ae wis hanya opo gengsi. Kalau kita ngomongin pengaruh pasti ada pengaruh. Ada pengaruhnya. Mas. Karena kalau bahasa Jawanya ono rego ono rupa toh Mas. Merem aja yang lebih mahal pasti lebih bagus. Ya, gitu loh. Cuman bagusnya seberapa nih? Kadarnya berapa gitu loh. Nah, kalau untuk ngomong kadarnya akan nanti worth atau enggak kita bayar sekian untuk performanya gitu loh. Makanya tadi kembali, kalau memang dia sudah butuh, kita mau keluar berapa aja ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena memang sudah dibutuhkan. Sudah dibutuhkan, tapi akan salah ketika itu cuman gengsi. Wah, aku datang ke tempat tongkrongan ini. Karena kan ada yang kadang kayak gitu. Tak jinjing, mentang-mentang karbon nggak usah pakai tas, biar kelihatan nih karbonnya gitu. Kalau bisa digini-giniin, tunjukin. Bagus. Ini ngerasani pasti. Nggak ngerasani ini. Tapi ada kan? Tapi ada gitu loh. Yang beli karena temennya beli, akhirnya beli gitu loh. Gitu. Istilahnya kalau itu kayak orang Jakarta lah, lalu. Ya kalau bagus. Menurutnya gimana? Emang nggak untuk performa ngaruh banget atau gimana? Kayaknya enggak sih Mas. Karena masih bisa bersaing. Masih bisa bersaing kan? Walaupun pakai. Karena balapan pushback itu kadang enggak 100% alatnya. Dari ridersnya juga kan? Mood anak. Mood anak. Terus latihannya gimana? Tapi Sena pernah Pak nyoba.
Karbon. Pernah. Punya siapa, Pak? Ada teman. Oh, ada teman. Bagus. Bagus sih. Iya, bagus. berarti kan belum pernah coba tes lah. Berarti Bagus, berarti harusnya bagus dia. dari dulu pakai nggak pernah pakai karbon berarti. Belum pernah. Stay Enggak mampu beli, Mas. stay alloy. Tapi kan yang penting kan gini kan apa balapan masih oke, masih bisa oke bersaing sih, masih kan. oke, iya. Selama ini sih masih oke sih. Tapi nggak tahu kalau tahun depan kebutuhannya berubah ya nggak tahu. Terus kembali lagi ke frame alloy deh. Kalau frame alloy ini apa bener gini untuk kalangan mendang-mending maksudnya? Paham nggak? Kalangan mendang-mending mending frame alloy aja lah daripada karbon. Sih aku. Ya, iya kalau bagus iya. Ini pemberi ya. Ini nggak terima lah juga pemberi. Karena kebutuhan ya. Kebutuhan Ya, lagi. kebutuhan lagi gitu loh. Kalau bagus, ya iya memang. Iya, Kalangan nggak perlu dipaksakan pakai karbon terus akhirnya mengeluarkan budget Budget yang yang gede. ya. Kalau itu sebenarnya setuju Pak aku Pak, nggak perlu dipaksakan tuh setuju. Gitu. Oh iya. Tapi ketika kita punya rezeki apa sih buat anak Pak? Kan masalahnya itu. Enggak, akhirnya kalau memang rezekinya banyak terus beli karbon apa ya, gengsinya naik. Maksudnya sekarang kan masih ada yang memfasilitasi aku laku. Siapa tahu aku laku masuk sini toh besok. Paylater, Traveloka Paylater. Kredivo. Siapa tahu masuk sini besok. Sudah masuk sini. Ada himbauan pemerintah menjauhi itu, Pak. Oh Pinjol. gitu. Oh, oke. Masuk. Oke ini tadi kan bahas pinjol ya, nanggung lah bahas pinjol. Tak tanyakan diri, apakah ada orang tua mereka maksudnya dalam pushbike yang kepingin equipment atau untuk performa sepedanya ini oke, tapi kendala budget, akhirnya pinjol, ada nggak? Mungkin sih lebih gini Mas. Kalau Lebih aku ke iya gitu. gaya hidup Mas. Gaya hidup itu udah biasa bayarin nantilah kayak gitu loh. Iya apa kulino ya. Bahkan kadang banyak juga ya dari teman-teman lah ya nyarinya di Shopee. Iya, kan ada paylater kan? Iya, ada paylater. Tapi apakah semua toko kayak Shopee atau Aku Laku itu ada paylater? Karena kan kadang ada yang dinonaktifkan dan ada yang enggak kan? Kalau itu mungkin nanti kita tanya Shopee aja, kita datangkan ke sini biar masuk sini. Gak apa-apa. Tapi kalau dari Om Agus sama Om Ferry pernah nggak bukan mengandalkan sih, memanfaatkan fitur paylater di aplikasi untuk membeli equipment sepeda? Sebenarnya tuh enak Mas. Kadang aku sendiri akuin pakai gitu. Karena istri lebih aman bayar VA yang udah jadi satu Mas. Itu daripada dikalkulasi semua gitu ya. Langsung VA bulanan daripada dia bayar satu-satu. Oh, transaksi ini biasanya kadang ibu-ibu tuh. Ibu-ibu iya. Yang masalah kok beli lagi, kok beli set, kok beli ban. Paylater Karena saya jawab yo. Iya. Wah, Agus Pernah sih kalau Tapi nggak apa-apa karena itu bukan hal yang memalukan zaman sekarang. Karena kan kebutuhan. Iya, gaya hidup lah. Gaya hidup kan memang sekarang. Untuk perputaran gini Om ya. iya, tapi harus bisa ngukur sih. Ngukur jangan sampai berlebihan. Kalau bisa mungkin registrasi pendaftaran lomba itu bukanya di Shopee gitu ya Pak ya kalau bisa ya. Bayarnya paylater lomba hari ini terus paylater kita berapa di sebuah masukan loh ini. Masukan boleh nanti untuk apa? Karena sebenarnya kita tuh mampu Pak, cuman kadang-kadang nunggu sih kan gitu. Boleh itu kalau semisal pendaftaran melalui online. Ini juga ada ini apa namanya aplikasi media pushbike. Oh, masuk Om? Ada. Gak ngerti aku ini ditampilkan ini di sini. Masih rahasia. Tapi ada aplikasi media pushbike. Okay. Untuk apa? Pembayaran lomba atau? Untuk pembayaran nyicil. Oh, paling ya maksudnya semoga 12 kali ya per bulan. Regis berapa? 200 dicicil 12 kali. Oke, boleh. Tapi menarik kan? Tahu nggak ada aplikasi media pushbike? Belum pernah dengar. Iya, karena belum launching. Aku harus jujur di sini. Aku belum pernah dengar masalahnya. Iya, karena belum launching. Ada enggaknya ya nggak tahu ya. Semoga kalau ini aplikasi sudah launching karena krungu-krungun ya aku ya. Aplikasi media pushbike ya seputar media pushbike. Terus kita bisa lihat ranking ya, Mas ya. Ranking kalau pas balapan. Nah, cuman kalau paling masuk kok misal ada fitur paylater itu tambah oke lah. Berarti media pushbike yang dari Instagram itu dibikinkan aplikasi. Iya, aplikasi gratis.
Berarti mendukung semoga esok pay later. Oh ya, tadi Om Agus sama Om Ferry ini kalau nggak salah, kalau Om Ferry anu ya, komunitas ada ya? Aku komunitas. Om Agus Independen. Waduh, berseteru dong ini. Bukan berseteru, maksudnya kontras banget kan? Enggak harus Sebenarnya gitu. sih enggak, tapi ya Dikit. Iya. Lah, untuk pushback itu, misalnya aku punya anak ya, wajib nggak sih masuk komunitas atau independen? Ini episode kemarin sebenarnya sudah tak bahas sama Om Egi ya. Oke. Cuman tak omongkan lagi karena kan mumpung sendiri-sendiri nih, Iya, ada yang iya. independen, ada yang komunitas. Wajib nggak Enggak. anak dari yang independen Om Agus dulu? Kalau untuk pemula tak rasa ya sepertinya lebih baik masuk Komunitas. Heeh. Karena Banyak temennya, terus apa ya, lebih anak jadi lebih berani gitu karena banyak temennya kan. untuk pemula. Heeh. Berarti kalau sudah pro keluar. Kayak gitu ya. Kok gitu arahnya? Tapi harus enggak? Maksudnya enggak ada kan kayak Enggak harus. Kayak pasal wajib masuk komunitas. Enggak harus Enggak Mas, ada, kan? karena ikut lomba pushback pun enggak ada aturannya untuk. Oh iya, Om Agus independen ya ikut lomba juga kan? Heeh. Om Agusnya yang Iya, lomba kan. Orang tuanya sebenarnya. Lah iya, lomba. orang tuanya lomba. Kalau dari ini Om Ferry gimana Om? Haruskah rider masuk komunitas? Dari sisi gelap apa sisi terang nih? Wah, dua-duanya wis. Dua-duanya, oke. Kalau sisi terangnya Sisi terang dulu. sebenarnya nggak ada kerugiannya lah kita masuk komunitas sebenarnya. Banyak hal yang kayak salah satunya kita bisa sharing, kita bisa apa. Ya betul, Oke, ada betulnya ya, karena untuk pemula gitu kan. Untuk pemula kita ini pushback ini nggak ada literasi Mas sebenarnya. Nggak ada. Kita ngomongin olahraga lain gitu, kita bisa ngelihat mereka ada yang pro playernya, pro secara sertifikat ya gitu loh. Ada pro Tata playernya. Pakemnya enggak ada. Pakemnya, Nggak oke. ada, pakemnya nggak ada. Bahkan hingga sekarang profesional backfitternya kalau setauku itu belum ada yang buat fitting sepeda ini dengan keilmuan itu belum ada gitu loh. Nah terus itu kan berdasarkan pengalaman masing-masing akhirnya kita bisa sharing. Nah sharing komunitas kepakainya di situ. Gitu. Bisa Plusnya di situ, sharing, plusnya. bisa pinjem-pinjeman part. Mungkin kalau independen kan akhirnya Oh, iya, mau iya. pinjem part Ke siapa? pilih sopo ngono kayak to. Akhirnya ya pakai peleter. Ya, peleter tadi terjebak akhirnya terjebak masalah lagi kan itu kan masalah. Berarti ada plus minusnya. Ada Itu sisi plus terang, minusnya, sisi ya. petengnya, sisi gelapnya. Sisi petengnya itu kadang-kadang kita bukan kita ding ya. Ada lah ya, aku Ada. bilang oknum ya. Ah. Ada oknum. Ini kan balapan Mas konteksnya gitu loh. Balapan identik dengan kecepatan. Dengan kenceng banter gitu. Ah. Kadang luwih banter omongan neng pedok daripada ketimbang sepedae gitu loh. Sepedae kira banter-banter banget tapi omongannya kok cepet gitu. Kadang ada gue. Masalahnya kadang di situ. Cepet, kalau dari pedes sisi. mana? Pedes meneh gitu. Orang dikareti tapi pedes gitu loh. Oh Kadang kayak gitu. begitu. Nah, tapi kan sejauh ini banyak kan yang misalnya sudah di komunitas, tiba-tiba itu keluar, akhirnya memilih independen. Iya. Nah itu kenapa ini? Ini yang paling pengalaman. Makanya, Ini yang paling makanya tadi pengalaman. mataku menyorot ke Om Agus ini. Ya, kalau itu Kenapa? Om Agus, Banyak ya. yang memilih keluar dari komunitas untuk memilih independen, Om. Dia bisa dibilang pro player komunitas, Mas. Karena enggak ada pro. Oh iya, pro player itu maksudnya udah komunitas mana gitu. Kenapa gitu, Om? Kok banyak keluar, Om, memilih independen? Kalau udah jadi gitu kan maksudnya? Kalau sebenarnya tadi itu ikut komunitas itu kan untuk anak ya Mas. Untuk anak biar berkembang, banyak temennya. Terus masuk komunitas akhirnya apa ya? Kepentingan orang tuanya lebih tinggi daripada kepentingan untuk perkembangan anaknya itu. Berarti Sama sama Oke, kayak sih, ada ada sisi kayak yang gitu. bisa Oh. tadi sisi gelap Sisi tadi gelap itu tadi ada ya. yang bisa. Kalau saya lebih menghindari itu, makanya kalau udah sendiri aja. oh ini sudah basic udah paham gini-gini sendiri aja. Ya, Oh, karena oke. penilaian orang tua tentang manfaat dan kerugiannya itu pasti berbeda-beda kan Mas ya. Ada yang masih bisa tolerir nyaman, ada yang tidak bisa, ada yang oh ini aku nggak cocok di sini. Ya itu manusiawi lah sebenarnya. Kalau gini Om, pilihan. misal si anak sudah masuk komunitas kan,
terus yang orang tua ini daripada nanti ada hal-hal negatif, maksudnya kayak tadi independen lah. Tapi kalau si anak ini nggak mau, maksudnya wah aku udah nyaman di komunitas ini, gimana? Sebenarnya anak itu kalau si anak nggak mau maksudnya tergantung orang tuanya Mas. tetap orang tuanya ya. tergantung orang tuanya ya, makanya tadi banter endi, banter pite apa banter Kan anak kecil lah zaman dulu lah gak dituruti kan mesti kan gulung-gulung di embong kan. Kalau kejadian kayak gitu, aku mau keluar komunitas. Aku tak biarkan. Dibiarkan. Kelebihan independen apa sih? Iya, Kelebihannya sekarang kalau komunitas tadi sudah dijelaskan kan, kita kumpul bareng-bareng, komunikasi. Nah, kalau independen lebih bebas ya aku. Oke. Oh iya, kalau komunitas itu terkekang atau gimana? Kebanyakan komunitas kayak gitu. Oh, kebanyakan kayak gitu. Yang latihan ke sini nggak boleh, latihan ke situ nggak boleh. Kan kalau komunitas memang ada jadwal ya, Om. Ya kan ibaratnya ya, jadwal hari ini kita ke sini ya mau main ke sana sini ya. Karena ndek Pusbek itu apa gimana tuh Pak? Aku nggak ngerti soalnya. Jadi gini Mas. Jadi gini. Mungkin di beberapa daerah itu polanya beda-beda Mas. Oke, pola komunitas pola di Jawa Timur seperti apa, di Jawa Barat seperti apa, bahkan di Kalimantan seperti apa, itu pola itu beda-beda mungkin ya. Daerah, ya, karena ada istilahnya yang Jawa, wah aku nggak disapa udah jadi masalah. Bener, apalagi gitu, ya kan. Mungkin di Jakarta, wah itu nggak pernah datang, nggak pernah nyaut di grup, ya udah paling sibuk. Kan ada komunitas yang kayak gitu loh. Nah, itu ada beberapa gaya dan beberapa bentuk mungkin, lebih tepatnya gitu. Kita hanya sharing yang apa yang kita rasain lah di komunitas kita. Nggak bisa kita pukul rata untuk ternyata di komunitas kayak gini semua. Di komunitas kayak gini, di ini kayak gini kan nggak bisa kita pukul rata di situ. Tapi kalau misalnya udah independen untuk pertemanan gimana? Karena kan kalau di komunitas pasti banyak teman kan. Kalau independen apa nggak kesepian si anak? Biasanya tetap ya Pak ya. Tetap karena kita sering masih sering ikut race. Jadi teman-teman yang ikut race itu juga masih berteman ya, walaupun nggak dalam satu komunitas tetap berteman. Nah, tapi latihannya jadi kesepian dong si anak ini. Kalau latihan, kalau komunitas kan pasti ada jadwal latihan atau kumpul-kumpul kan. Lah kalau independen kalau latihan sendiri kan. Apa teman lebih bisa menentukan sih Pak? Nggak punya teman sendiri. Iya, nggak punya teman kan maksudnya. Bingung. Apa ada anak kecil siapa nggak kenal? Ayo kita kenalan. anak kecil nganggur atau kasih sepeda gitu. Ya temenin anakku gitu. Engko sendiri berarti. Anak kecilnya jago jadi komunitas lagi. Terus keluar mana gitu. Jadi kalau bikin portfolio itu pendiri komunitas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Founder ya dia. Founder Pak. Berarti kalau komunitas memang ada kelebihannya ya? Iya, ada kelebihannya. Lebih plus ada plus minusnya sendiri-sendiri lah. Ada plus minusnya sendiri-sendiri. Antara yang komunitas sama independen. Dari sudut pandang orang tua juga. Nah, ini kalau ini lebih ke sudut. Sebenarnya hampir semua aspek yang ada di Pusbek ini sudut pandangnya orang tua kok Mas. Orang tua ya, orang tua tetepan. Karena sang anak pun kalau misalnya kita ngomong komunitas atau independen, mereka nggak tahu. Suatu saat mereka ketemu temennya yang dulu di komunitas kan mereka tetap main bareng, tetap bersapa bareng. Cuman kadang orang tuanya unfollow sudah. Ya Pak ya. Ya Boy, unfollow itu ya Boy. Ya Pak Agus. Wes gak follow-followan udah ujug-ujug di WA Rano PP ini Mas. Berarti di blok berarti. Aduh. Ngemot. Oke. Tapi enggak ya, kalau musuhan enggak ada berarti ya? Enggak ada sih, masih. Kalau semisal sudah cuman enggak. Wegis itu orang musuhan gitu. Cuman sudah enggak satu rumah lah ibaratnya kayak gitu. Ya sebenarnya dikatakan sama Om Ferry kan, kalau si anak tetap berteman, orang tua yang akan bulan-bulan. Nah, itu. Ini terus itu bahas mental sih aku ya. Kalau mental anak itu lebih di tempatnya maksudnya dapat mentalnya lebih independen apa di komunitas? Mental kebentuk ini. Kalau aku sih mental itu terbentuk di race Mas, pas hari race-nya. Oke. Pas balapannya berarti. Berarti kalau masuk komunitas nggak bisa terbentuk mental? Bisa, tapi ya nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu berpengaruh. Karena ya pas balapan nih. Naik komunitas kan Pak ada sparring partner ya Pak paling. Nah iya, kalau komunitas kan ada. Nggak tahu kalau di Jogja ya, tapi kalau di Surabaya, Sena nggak ada. Walaupun komunitas Sena udah nggak ada lawannya maksudnya di Surabaya. Oh, terlalu GG. Lebih banyak yang kecil-kecil, Pak. Paling lebih banyak yang kecil.
Lah iya. Aslinya gaya. Asli gaya. Ngomong gaya. Mending gitu. Bener. Iya. Jadi aku tak metu. Masih sepadan dari ini kan. Masuk akal kata Om Heri. Maksudnya kalau komunitas kan kita sparring ya. Iya. Untuk menguji ya kan. Sparring partner lah ya. Sparring Di partner. luar race kita ada sparring. Nah, kalau independen sparringnya piye Om? Race, makanya saya sering Berarti lebih gak usah ikut sparring race. langsung race berarti. Langsung race. Sparringnya ya di race itu. Wah ngeri, balapan digawe sparring. Geger. Ini ngetes liane Ngetes, iki wis tampil Iya, di ini cek ngetes. sound, Pak. Bener. Cek sound. Liane balapan. Liane balapan. Itu bener. Berarti anu ya, untuk mental lebih kemana berarti intinya? Kebentuknya di mana? Kalau Gak terlalu berpengaruh berarti komunitas ya. Kalau Mungkin ada dari- ngaruhnya dikit mungkin. Kalau atau dari gimana? pengalaman sendiri sih, kalau kita ngomong konteksnya itu balapan, jadi kalau dari aku sendiri ada yang aku bilang kita simulasi. Nah itu kita simulasi race. Simulasi race itu bisa dengan cara pas latber, bisa cara pas dia latihan dengan komunitas, bisa pas dia bermain sama teman-temannya, dia belajar kompetisi di situ gitu loh. Kalau pembentukan mentalnya sendiri karena ada persaingan dengan temennya, akhirnya menurutku itu akan membentuk sendiri mental kompetisinya dia gitu. Kalau dari segi kompetisinya ya gitu loh. Tapi kalau mental untuk menerima kekalahan, terus mendapat kemenangan untuk dia tidak mengece gitu. Emosional lah maksudnya. Emosional itu emang udah tugas masing-masing di rumah. Kalau yang untuk itu tugas masing-masing orang tua. Ya itu udah nanti kita ngomongin parenting nggak akan ada habisnya kan. Belajarnya bisa dari mana-mana gitu. Oke. Tadi ngomong-ngomong latihan dari Om Ferry. Seberapa penting latihan? Apakah kita si anak ini harus latihan untuk apa ya? Bisa mengandalkan nggak? Sangat penting nggak maksudnya latihan bareng-bareng, latihan bareng-bareng ya? Latihan bareng-bareng. Mungkin agak kembali ke tadi omongan yang awal. Ketika kita ngomong ini ada dua aspek nih, ada ridernya sendiri, ada sepeda as a tools sebagai alat gitu kan. Oke, kita tadi ngomongin tentang upgrade sepedanya, kasih mahal, kasih part yang bagus, kasih ini, kita merem sudah kenceng gitu kan Mas. Tapi kalau latihan kan mereka manusia, ridernya manusia yang dia bisa keluar kemampuannya kalau sering dilatih dan dilatih dengan cara yang tepat dan benar dengan kebutuhannya dia, itu akan maksimal akhirnya nanti dua aspek ini. Akhirnya outputnya rider yang dia bisa menguasai permainan lah istilahnya dengan dua aspek tadi terpenuhi gitu loh. Walaupun pada kenyataannya di kelas-kelas tertentu yang kita masih belum bisa ngomong itu pro player gitu loh, di kelas-kelas yang masih pemula, yang masih umurnya dia baru 3 bulan main, baru 5 bulan main. Ada 3 bulan main? Ada Mas. Masih umur 3 bulan? Enggak, maksudnya 3 bulan main ya Mas. 3 bulan di pushback, oke. 3 bulan di pushback. Aku kaget 3 bulan. 3 bulan. Nek karo turun. Ada turun. Gak iki lho balapane. Nah, kalau yang pemain baru mungkin butuh latihan bareng-bareng. Hanya saja pola, porsi dan semuanya itu bergantung kembali ke orang tuanya. Butuhnya apa sih gitu loh. Butuhnya dia butuh latihan yang intens anaknya, intens kah? Butuh sedikit tapi padat. Ya kayak kita ngomongin kalau kita relate sama dia les lainnya ya. Dia les lainnya kan ada les piano nih, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu sekali tapi waktunya panjang dan padat. Kayak ada yang 3 kali tapi pendek-pendek gitu. Nah, itu metodenya tergantung yang mana yang cocok untuk anak-anak itu. Sampai pada akhirnya terbentuk mungkin sebenarnya efek ini secara umum ya, dari sudut pandangku. Secara umum kalau untuk kita kembalikan ke yang komunitas atau independen tadi gitu. Mungkin sebenarnya bahasanya kalau konteksnya pure kita ngomongin untuk kebutuhannya, kadang itu ada yang sebenarnya metodenya nggak cocok di sini. Anakku selalu kesel dengan gini. Anakku porsinya terlalu banyak, malah nggak keluar maksimalnya. Kadang sebenarnya kalau yang terjadi itu seperti itu gitu loh. Gitu. Tapi kalau semisal dari kecil pure independen ya, kita berarti nggak independen kan berarti nggak punya teman.
untuk latihan lah. Kalau komunitas kan pasti. Iya. Lah, kalau independen kita tanpa latihan bareng-bareng, si anak tanpa latihan bareng-bareng bisa nggak jadi? Bisa. Bisa masih. Bisa. Tapi orang tuanya harus kerja keras. Oh, dari orang tua nih. Kerja kerasnya kayak gimana? Jadi harus tahu basic orang tuanya gitu atau gimana? Enggak, belajar juga, Mas. Jadi kan sebenarnya pushback ini indahnya satu. Indahnya pushback itu bergantung backgroundnya orang tua dan mau nggak belajarnya orang tua. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, saya lebih kayak komunitas itu lebih dia ajang bersosialisasinya. Tapi fondasinya saya yang buat. Latihannya gitu. Tetap sendiri. Latihannya fondasi awal itu anak saya yang buat programnya, saya belajar juga. Oh, mau nggak mau harus karena tadi nggak ada literasinya sama sekali tentang pushback. Bahkan kita nyari cara di Google, cara lari kencang pushback itu nggak ada gitu loh. Cara naikin eksplosifnya dia itu nggak ada gitu loh. Nah, kita gabungin nih dari mana-mana, dari pengalaman kita, dari mana terapkan ke anak-anak gitu loh. Jadi nggak ada kalau ini ya nggak ada anak hebat kalau orang tuanya nggak mau kasih effort lebih buat anaknya. Gitu ya. Jadi nggak akan ada rider yang hebat kalau dari orang tuanya sendiri nggak mau belajar, anaknya suruh belajar kok kita nggak mau belajar. Gitu loh. Nah, intinya itu boleh berkomunitas atau independen. Boleh, tapi dari kitanya sendiri harus ngeset kayak gitu. Oke. Terus kalau misal independen dari selamanya sih, maksudnya mulai awal independen itu untuk menunjukkan kemampuannya itu lebih pesat mana kira-kira? Independen atau komunitas ya? Atau tergantung si anak atau tergantung si orang tua? Kan kadang ada kan walaupun masuk komunitas tapi tetap aja anaknya masih nggak ngerti atau masih tetap kalah gitu loh. Jadi pesatan mana, cepet mana? Atau tergantung didikan? Kalau sekarang sih Mas, banyak komunitas yang open, maksudnya walaupun kita dari independen nih. Digandeng? Enggak, saya izin ikut latihan ya. Tapi nggak harus gabung dengan komunitas. Boleh? Itu banyak bisa sekarang, ya? iya. Kayak gitu sih pengalamanku. Berarti selama ini bagus independen gitu? Iya, karena ya kadang ya karena kita kenal di race ya. Akhirnya kenal ikut dari komunitas ini. Loh, ya. Monggo ikut latihan. Tapi kayak lebih plus ya nilainya ya, karena kan ikut latihan nggak ikut bayar bulanan. Tetap bayar kedatangan Om. Oh, tetap bayar kedatangan. Akhirnya orang. Berarti sebenarnya kalau dihitung-hitung bayar kedatangan ki lumayan ya Pak ya. Bayar kedatangan itu ya Bu, aku nggak paham aku. Bayar kedatangan aku gimana? Juga nggak tahu di sini kayak gimana. Ya, bayar kedatangan ya. Iya makanya komunitas itu punya aturan masing-masing. Yang tamu itu bayar berapa? Walaupun nggak ikut komunitas. Iya bayar berapa? Itu banyak komunitas yang kayak gitu. Bayar buat apa? Maksudnya buat kenapa harus bayar? Sewa tempat, kayak gitu-gitulah. Lebih ke operasional. Kasarannya bayaran itu lebih ke operasional. Jadi untuk orang tua yang kayak aku males berkomunitas, males dengan hirup pikuk berorganisasi wes kesel Mas ya. Iya sih, karena kan komunitas organisasi juga ya kan. Mau nggak mau orang tua ikut. Aku lebih memilih yang kayak gitu-gitu. Pengen sparring nih, izin ke mana Spartan misalnya, atau ke Predator atau kenapa kok harus menyebutkan Spartan? Lebih sering ke situ. Oh gitu. Ada kedekatan emosional soalnya Mas. Kalau Om ini dari komunitas mana sih Om? Saya Jogja. Apa nama komunitasnya? KBBY, Keluarga Besar Pushback Yogyakarta. Gitu. Banyak tapi di Jogja sudah Pushback. Sebenarnya dinamika komunitas ya Mas ya. Ketika udah besar pasti semakin ramai. Ada chapter-chapternya lah. Anak-anak mulai bikin lagi. Ya, bukan bikin lagi sih sebenarnya. Lebih memfasilitasi ruang waktu biasanya kadang-kadang. Bukan berarti dewe njuk pecah, dewe njuk misah dari komunitas. Kalau yang terjadi di Jogja ya dewe karena kita memang kadang waktu, tempat, kan areanya jauh. Jogja itu kan hitungannya tetap satu provinsi kan dia di sana. DIY itu satu provinsi yang jaraknya agak lumayan. Karena itu
Jadi ada nih, oh ini biasa latihan dekat rumah, oh ini bisa latihan dekat rumah. Tapi kita ketika latber atau ketika ada acara apa ya kita tetap bareng gitu loh. Kalau di Surabaya banyak nggak pushback sekarang? Maksudnya udah mulai rame? Mulai rame sih. Mulai rame. Dan kayak yang disampaikan tadi, Jogja sama Jawa Timur itu kayaknya memang beda. Kalau di Jogja itu dinaungi keluarga besar itu tadi Pak ya. Kalau di Jawa Timur itu kecil tapi komunitas yang berdiri sendiri-sendiri, bukan dinaungi keluarga besar pushback Jogja kayak di Jogja itu. Di Jogja ada kan? Di Surabaya nggak ada berarti? Kalau di Jawa Timur belum ada Jawa Timur. Ketok iki pushback Jatim tuh ada Pak, nek sak ngertiku. Oh ada. Jadi ketoknya lo ya Pak ya, aku juga kurang tahu sih karena aku bukan orang sini. Aktif nggak tapi? Nah itu mungkin nanti karena aku independen jadi nggak. Ya ini bagus kan? Independen mungkin apa ya kalau di Jogja itu komunitas di dalam keluarga besar pushback Jogja itu di dalamnya itu komunitas atau apa Pak? Bukan komunitas ya, hanya sebatas tim kecil yang kita latihan bareng lah. Nah, kalau di Jawa Timur kan tim tapi kan kita keluar kita apapun kita sebagai komunitas. Enggak, bukan komunitas atau bukan, karena kan nggak terorganisir, nggak ada tingkatan organisasi di dalam kita kan. Istilahnya cuma yo aku punya tanah di depan rumah kayak gitu. Yuk kita latihan bareng aja sebatas kayak gitu. Berarti dari Om Agus memutuskan independen selamanya atau sepertinya kayak gitu. Dia lebih ke personalnya introvert kayaknya. Iya, masalahnya introvert. Masalah personal itu. Kau ngomong balapan dari Om Ferry sama Om Agus. Si anak pernah juara gak? Nah, kalau ini tiap lomba juara Pak. Oh iya. Alhamdulillah ya. Satu terus? Enggak juga. Pernah ngalami kekalahan juga Mas. Jadi sebenarnya ini seru. Nada. Oh enggak juga. Tapi pernah kalah. Tapi banyak menangnya. Nada gitu. Nada congkak sebenarnya. Ya karena kita support full tadi Mas. Kembali lagi kita support full soalnya. Untuk si anak ya. Untuk si anak. Hasilnya maksimal. Iya, biar hasilnya maksimal kita kasih alat yang maksimal juga. Makanya Pak Agus. Ditunggu media pushback aplikasi nih. Ben cepet saya naik gini upgrade. Peleternya ya. Biar maksimal kan. Kalau bagus. Si anak pernah gak juara? Beberapa kali sih pernah. Kalau sistem aku kan kapan hari pernah menjadi live komentator kan. Aku masih bingung seputar juara sih. Jadi ada juara 1, 2, 3. Terus ada lagi bawahnya lagi. Juara harapan atau apa gitu loh. Novice. Itu juga. Iya, sistem juaranya gimana? Kadang ada. Kok banyak banget maksudnya juara? Ya, ada pro kontra juga di situ Mas gitu loh. Ada tim yang menilai itu sebagai hal yang kurang tepat. Karena dia cukup berusaha sekian dia tetap juara. Iya. Ya, karena kalau kita ngomongin di parenting dari sisi lainnya gitu loh, kita kasih apresiasi kan ke anak-anak, itu nggak masalah sebenarnya. Mereka sudah ini ada pialanya walaupun hanya finisher, finisher itu nggak masalah sebenarnya. Ya tinggal kita melihat itu dari sudut pandang mana. Itu urutannya apa aja itu? Juara 1, terus juara 2, juara 1, 2, 3, 4 sampai 10 istilahnya. Terus ada lagi kan itu? Ada apa? Pro, beginner, novice dan apa itu kelas-kelas di bawahnya. Sebenarnya itu bentuk apresiasi dari tiap komunitas atau tiap penyelenggara itu berbeda-beda. Nggak sama. Nah, tergantung penyelenggara ini ya. Nah, itu. Mungkin nanti akhirnya akan lebih seru kalau ada orang-orang yang memfasilitasi itu menjadi seragam. Seragam itu karena nih. Jadi di pushback sementara ini tuh perkara yang masih ada, kita tuh race di mana-mana gitu loh. Tapi kita belum sepaham dalam artian belum ada yang godok regulasi gitu. Mungkin media nanti bisa memfasilitasi itu ya gitu loh. Media pushback ya kan, mungkin akhirnya kita jadi sepaham. Jadi race dimanapun akan punya standar, akan punya rasa yang sama akhirnya. Gitu. Tadi kalau orang awam mungkin ngelihatnya bingung. Oh di sini kok ada novice. Oh di sini kok cuma juara 10. Nggak ada. Ya mungkin kayak gitu. Mungkin ya kita harapannya adanya media ini bisa nanti menyatukan semuanya untuk membuat duduk bersama membuat regulasi yang baik, yang apa, karena jujur saya sendiri mulai
dari sekitar 4 tahunan yang lalu kita nggak tahu regulasinya seperti apa pakemnya. Hanya mengadopsi dari apa yang ada di luar negeri, apa yang pernah ada, terus yang dasarnya akan beda-beda nih. Daerah yang banyak BMX-nya nanti akan mengikuti aturan BMX. Nah, misalkan daerah yang banyak dia berangkat dari inline skate akan seperti itu, start harus gimana, terus pas finish harus gimana, cara penghitungannya gimana, sistem race-nya gimana, itu harusnya sih akan lebih baiknya ya buat para pengurus komunitas itu sebenarnya harus ada pakemnya dibikin pakem bareng lah seenggaknya. Karena kemajuan pushback aku ngomong sekitar 2 tahun belakangan ini kan juga pesat dan hubungan antar komunitas itu baik sejauh ini gitu. Community supportnya baik. Saya satu bikin race pasti komunitas lain akan datang. Satu bikin race komunitas satunya akan datang. Jauh-jauh loh. Maksudnya aku kemarin yang live komentator kan acaranya di kota A, yang datang kota B, kota C, datang semua gitu. Padahal hadiahnya kan gak sebanding dengan transport kan. Hadiahnya gede mas, bungkusnya gede, bungkusnya yang gede, main bungkusnya itu. Effortnya gitu tuh kenapa sih? Kenapa? Maksudnya kok sampai mau belani? Aku hadiahnya semisal cuma segini, jarak kotaku ke sini jauh, lebih mahal transportnya, tapi dibelani sampai itu apa kita yang bikin sampai berangkat gitu? Mungkin ada yang karena udah terlanjur beri karbon tadi, bedanya mahal. Nek ora dipamerke iman, ngono lho. Nek ora ditenteng ini. Ditenteng. Nek iso mau masuk pedok diangkat setinggi-tingginya. Gayane nglewati wong tapi ben ketok ngono lho. Amit misi gitu kayak ono sing ngono. Nek sing alay mungkin dibungkus. Ning arep peget baru dibuka. Mungkin ada yang kayak gitu. Ya. Paling jauh dari mana? Kemana? Om Ferry dari Jogja kemana? Om Agus dari Surabaya kemana? Paling jauh. Jogja tuh Jawa udah pernah tak lewatin sampai Bali. Bali berarti paling jauh. Kalau Om Agus? Bali, Jogja Bali. Mentok gitu lah. Kalau independen ini lebih boros nggak? Kalau turnamen ke luar kota? Atau lebih hemat komunitas? Kalau komunitas kan terorganisasi kan, mesti ada uang transport. Itu alhamdulillah ya Pak ya. Kalau komunitas sejauh ini bagus ya Pak ya. Bagus apanya? Bagus maksudnya banyak temen gitu loh. Banyak temen seenggaknya itu jadi untuk mengurangi biaya kan? Enggak juga Mas. Biaya sendiri. Kalau biaya tetap sendiri Mas. Berarti pun udah independen. Sebenarnya sama, cuman kita ada namanya gitu, namanya lebih panjang dikit. Ongkos sendiri-sendiri. Ongkos sendiri-sendiri Mas, tetap. Tadi ngomongin. Cuman untuk beberapa komunitas sejauh ini menurutku kayak di komunitasku sendiri sih udah ada apresiasinya untuk tim anggota komunitas yang menang di mana, akhirnya nanti dapat apa cashback fasilitas gitu. Cashback untuk pendaftaran apa-apa. Jadi memacu kita juga untuk naikin misalnya untuk gitu. Untuk menang juga. Ya, walaupun dikit apa banyak. Tapi ngaruh lah ya. Lumayan lah. Cukup ya kan. Cukup. Ngomong-ngomong dari tadi soal cukup besar apa cukup kecil? Ya itu aku mau tanya itu masalahnya. Itu rahasia Mas ya. Cukup rahasianya itu. Makanya cukup besar apa cukup kecil? Oh enggak cukup. Nek cukup, ngomongnya cukup pasti Om. Dewi mau nompo. Ngomong-ngomong tadi spek karbon atau alloy, aku nggak paham ya. Bisa dicontohkan nggak? Bawa nggak? Aku punya. Bawa. Oh, ini. Bawa. Oke. Ini karbon. Karbon namanya karbon skinning. Itu alloy. Bukan cuma di stiker kalau mau karbon. Stiker karbon. Gimana cekelan peda Pak? Apa tuh Pak? Oh lebih berat lah. Coba Mas. Lebih berat mana Mas kira-kira? Kok foto sih? Udah sih? Lebih berat mana kira-kira? Lebih berat ini dikit. Nah, tapi padahal dikit tapi. Sampai sampean tahu nggak bahannya sebenarnya apa? Lah ini aku nggak paham aku. Nah. Gimana? Taruh ini. Nah, taruh sini aja ya. Apa yang membedakan nih? Ini apa ini? Kalau teknis mungkin ada penjelasannya. Teman-teman mungkin udah pada ngulik sendiri lah ya. Teknisnya kenapa teknis karbon, kenapa teknis aluminium gitu loh. Kalau dari aku pribadi
nanti mohon koreksi ya kalau salah ya dari aku pribadi. Kenapa pakai karbon? Karena sejauh ini aku punya ruang lebih buat mainan di kebutuhanku. Karena dasarku aku mainan weight distribution ya, mainan titik beratnya. Karena ini ringan semua, akhirnya mana yang mau aku beratin, mana yang aku mau ringanin. Lebih ke situ. Aku punya jarak yang lebih lebar untuk ngulik settingannya. Itu yang tak bilang tadi kebutuhan di awal. Jadi kebutuhanku, ternyata anakku butuhnya berat depan. Berarti akan aku beratin nih dari sisi depannya. Butuh belakang, berarti akan belakangnya. Atau ini akan mundur, ini akan kayak gimana titik beratnya. Mungkin kalau bahas teknis bisa lanjut part 2 gitu. Kalau rame part 2 lebih detail lagi, Bang. Benar, lebih detail lagi kita bahas teknis gitu. Berarti kalau yang Om Agus ini apa? Alloy kan gimana tuh alloy? Mau diputar. Oke, ini alloy. Pak ketutupan Pak gelasku Pak. Ketutupan gelasku kudune ning kene. Oh iya. Kakak ketok sepeda deh. Pesan sponsor Pak. Oke, pada sih lihat aku masih bingung asli membedakan karbon dan alloy ini dari segi mananya nih. Kita juga bingung Mas sebenarnya. Kita kalau membedakan sebenarnya. Dari mata loh ya, membedakannya apa? Membedakannya? Iya. Sebenarnya ya tadi lebih ke fungsi kalau dari aku. Enggak dari fisik, untuk fisik. Misalnya orang awam lihat ini alloy ini karbon lah. Nah, jenengan lihat mahal ini. Pribadi ya, kok lebih elegan ini sih. Bener kan? Iya. Ya wis ketok berarti ya. Iya. Ya ada karismanya kalau karbon. Ada karismanya kalau karbon. Nek yang kebutuhannya gengsi masuk. Kebutuhan gengsi. Orang langsung poin pertama udah masuk. Iya, langsung udah masuk poin pertamanya. Tapi kalau kebutuhan fungsi akan panjang. Sebenarnya fungsinya sama nggak? Sama Pak, orang medalio, sama-sama ring 12 apa? Sama-sama ring 12. Ring 12 itu velgnya? Velgnya. Oke. Sama semua sebenarnya. Part-part aftermarketnya juga sama kita pakainya. Gitu. Lebih ke fungsi siapa yang poinnya lebih ke harga ya? Ya, lebih ke harga. Ke harga tuh. Karena harga sepeda ini bisa dibilang sebetulnya nggak masuk akal untuk secara umum. Iya, aku cuman akan jadi masuk akal karena ini bisa kita dibilang ini barang hobi kan. Hobi. Gitu loh. Ini ya, barang hobi. Maksudnya hobi ya? Hobi bapaknya yang di ACC ibunya. Kan gitu. Mungkin nek di mainan motor nggak akan di ACC kan. Akhirnya mobil sepeda. Di ACC. Akhirnya sepeda. Baru tahu seputar pushback. Istriku iseng-iseng stalking harga-harga helm di online. Waduh, helm aja harganya ada yang 1 juta. Iya, banyak part yang nggak masuk akal harganya. Lah ya makanya aku ibu bojoku kok iso sepeda kok ngene kok larang-larang iki. Jadi kalau kayak untuk perangkat keamanan sih ya jelas ada harga, ada rupa ya. Dia punya teknologinya yang dia jual untuk apa itu oke lah masihan. Cuman kadang-kadang untuk sepeda sendiri kita ngomongin fungsi sebenarnya fungsinya sama kok. Fungsinya sama. Kalau sepeda ini belinya itu beli jadi apa ngerakit? Ngerakit sendiri. Banyak yang dijual sudah jadi sih. Oh gitu. Lebih efisien mana tapi tetap aja Mas, nanti tergantung kebutuhan kita beli mana yang apanya, beli part apanya. Untuk belinya tetap jadi dulu gitu. Iya. Sisanya baru dimodif sendiri lah. Iya, biasanya ini, ada beberapa merek yang dia jual sudah bundling paket lengkap sepeda. Siap gitu. Semakin pro semakin dikit. Jadi semakin pro itu semakin nggak lengkap malahan. Semakin mahal semakin nggak lengkap, cuman ada frame sama forknya aja. Oh iya. Biasanya kayak gitu. Nah, penjualannya modelnya. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang datang barangnya cuman frame sama fork itu mahal. Tapi kalau datangnya udah ada jobnya, udah ada bannya itu malah murah. Oh gitu. Iya, ini dunianya kebalik. Waduh, ibu-ibu Mbak. Misalnya COD ngono lho, ya apa Mas larangi mek ngene to. Kira kabeh iki. Makanya kadang-kadang kayak gitu. Harga jadi berapa? Untuk apa nih? Kita ngomong spek main ya, spek main ya. Iya, atau spek standar. Ya, spek standar untuk cukup main. Kita udah ganti gitu. Wheelset, udah ganti ini. Sebenarnya kisaran berapa? Nggak mahal sih. Kalau 1 jutaan udah ada. 1 jutaan ki pas banget Pak. Pas banget nih. Pas banget. Paling enggak ya 2 juta gitu. 3,5-an.
Ya basic frame yang di 1, sekian terus plus wheelset plus apa merek-mereknya dicampur lah bener. Kalau bisa pinter milihnya, pinter nawarnya di marketplace apa-apa ya biasanya lebih murah. Gitu loh. Ya termasuk mahal ya untuk hobi anak kecil ya. Lah ya. Termasuk mahal Mas. Untuk hobi termasuk olahraga yang cukup mahal. Dan kita lihat range waktu ini dipakainya kan juga nggak lama sebenarnya. Batasnya umur 9 tahun dia sudah nggak punya kelas balap lagi. Oh, dari Om Ferry anaknya umur berapa nih berarti sekarang? Aku ada 2. Ikut pushback semua? Ikut pushback semua. Yang kecil alhamdulillah baru berapa bulan inilah ikut. Di tahun ini dia. Yang ikut. paling tua? Yang paling tua umur 6 tahun. Oh, kalau Om Agus? 6 tahun. 6 tahun. Nah, itu kan Podo tuh Pak anak EDW. Ora tuh, Pak. Podo. Lah 6 tahun. Oh, makane dituake mesti. Makane iki jolang koyo mangke dituake. Sing ana off the record berarti. Kak ono aktene, Pak. Ono aktene. Kan ada maksimal umur kan pushback itu. Umur berapa sih kira-kira maksimalnya? Maksudnya normal maksimal 9 tahun kah atau enggak sampai? Atau 6 tahun? Sekarang max 2013 9 tahun. 9 tahun. 10 tahun ya, Pak. Ya segituan lah ya, kurang lebih. Nah, kalau semisal sudah beranjak besar atau sudah 11 tahun SMP atau SD berapa gitu, mau dilarikan kemana nih hobi ini? Nah, kalau setiap orang tua beda-beda. Kalau aku sendiri sih, kalau dari Om Ferry ini esensinya tak buat fondasi dia besok olahraga lain, gitu loh. Karena sudah terlanjur, enggak. Bebas. Nah, kalau anakku pribadi sekarang sudah main tenis juga. Oh gitu. Udah main tenis, dia renang juga. Berarti nggak harus yang selaras dengan pushback? Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Mungkin ada yang memang pushback untuk pengenalan olahraga apa gitu loh. Gitu sih. Berarti kalau dari Om Ferry ya tergantung si anak maunya kemana. Basic kalau bisa semua gitu. Iya. Kalau Om Agus setelah udah beranjak dewasa ini anak gimana nih? Ke BMX kah, skateboard atau apa? Pacaran mungkin ya Pak ya. Udah pacaran kuat sekali ya. Kalau sekarang sudah mulai latihan itu sih Mas, mini GP. Motor. Oh, motor yang kecil. Motor yang kecil 50 cc itu. Semi pushback ya, pushback kan sepeda panjang kecil kan. Ini motor GP. Motor mini. Iya, ngegas gitu. Udah mulai latihan itu sih. Udah punya alatnya, sepedanya. Sudah latihan sudah. Oke. Jadi dia Loh, tapi kan kalau kecil kalau udah besar nggak bisa dipakai lagi kan kalau bapaknya itu bisa aja kalau nggak punya malu dipakai mini GP-nya punya malu iya nggak apa-apa bisa kan bisa gimana ada tergantung konteksnya gitu. Ada apanya jenjangnya setelah mini GP nanti dia ikut road race atau balap yang lebih besar nyambungnya ke road race keren sih ya berarti masih seputar sepeda lah kalau Om Agus ya oke sekarang sudah semakin larut. Tak kasih pertanyaan jawab cepat. Ya. Satu-satu ya, Om Ferry dan Om Agus ya. Cepet loh ya. Enggak usah dikasih alasan loh ya. Independen komunitas. Karbon alloy. Karbon. Oke. Om Agus independen komunitas. Independen. Karbon alloy. Waduh, kontras. Nah. Keduanya kontras ini. Mari kita mundur dilanjut ini. Lanjut part 2. Lanjut part 2 lagi. Kontras banget tuh komunitas. Karbon alloy. Aduh. Ya udah terima kasih banyak Om Ferry dan Om Agus. Ada yang mau disampaikan seputar pushback buat teman-teman, adik-adik, om, tante-tante? Kalau dari aku tetap semangat berproses lah. Karena kita jadi orang tua juga terus belajar. Karena anak juga mereka dengan kegiatan ini juga terus belajar selama itu selagi positif nggak apa-apa gitu. Entah itu nanti mau pakai karbon atau alloy tapi mending karbone lah paling ora kan nek ono kan buat apa gitu loh kalau nggak buat anak kan kayak gitu toh. Masa kita motor kan vario lama juga udah cukup ya Mas ya. Nek anak tapi kan ya mau tetap kebutuhan trajingane dibutuhkan juga. Buat anak. Yang penting maksimal lah. Ketika anak sudah ber-effort lebih, kita juga seenggaknya juga ber-effort lebih. Sebenarnya nggak perlu sangat kita untuk memaksakan diri. Kalau mampu nggak apa-apa, gitu loh. Kalau mampu nggak apa-apa, nggak usah memaksakan diri. Tapi kalau nggak mampu, mungkin nanti nunggu media pushback keluar aplikasinya. Betul. Nah, kayak gitu peleter dicicil lah. Kalau nggak mampu begitu. Stok unit banyak gitu. Oh bagus, habis ini.
Kayaknya wis disampaikan Om Ferry deh. Sama, Sama. pesan-pesannya sama. Kita tuh aslinya satu komunitas aslinya. Cuma 2 orang member. Iya, cuma 2 orang member kita bikin juga cabang juga di sini. Apa ya? Grupnya ini isinya mengaku karo DE, Pak. Apa grupku gak chat pribadi? Sama pesan-pesannya Om Agus. Utamakan itu sih. Fungsinya aja. Fungsinya kalau ya. masih bisa pakai itu, Ya, nggak betul. usah dipaksakan. Oke. Harus apa ya? Harus upgrade atau ganti karbon, tapi jadinya membebani orang tua gitu. Kalau dipaksakan. Ya, aku tambahin sedikit ya. Bahasannya gimana? upgrade itu kan kita bisa menambahkan fitur, menambahkan kemampuan kan kayak gitu kan. Ketika emang dibutuhkan penambahan kemampuan dari sepedanya nggak apa-apa. Yes. Gitu loh. Tapi kalau kita hanya sekedar gengsi apa-apa, mending rasa dolanan iki lah. Gitu loh. Mending rasa dolanan iki karena ini tuh aku dulu dari pengalamanku ini kan kita bonding sama anak. Iya sih. Kadang jangan lupakan itu gitu loh. Ini ajang kita main sama anak, latihan sama anak, kita komunikasi sama anak, ini hanya alatnya. Bisa dengan cara apapun, ini hanya salah satunya gitu loh. Tapi jangan ketika sampai kita upgrade terus ekspektasinya naik. ya, mau tidur buka par terus akhirnya udah beli, dipaksakan tadi, akhirnya ekspektasi ke anak naik gitu loh. Harus menang kamu, PT wis larang kayak gitu. Malah pressure kan. Malah pressure gitu loh. Takutnya Tapi kayak gitu. kita kembalikan itu pilihan ya Pak ya. Iya, itu sih, pilihan. Memang kemampuan pilihan. dan pilihan masing-masing. Wah, aku udah duit kok, tanpa kata tuku karbon. Wih, dia duit loh. Ayo. Dia duit loh Pak Tapi intine. pengen kuik. Contoh. Oh, tak kira sampean sendiri. Masih menunggu tadi. Dia masih menunggu aplikasi. Balik nih. Ditunggu loh iki. Siap, oke. Aplikasi. Terima kasih Om Ferry dan Om siap, Agus. terima kasih. Buat kalian jangan lupa di-subscribe ini channel Pomit Podcast Media Puspek. Oke. See you di next episode-nya. Sampai jumpa.